Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Kok nggak semangat ya? Kan masih pagi. Puasa. Iya dong, Bu. Ayo semuanya lagi ya. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, Alvin, ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billah. Amin ya rabbal alamin. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Silakan dicek di sebelah kanan. Ada, Bu. Ibu ada. Siapa? Adi. Kenapa aku nggak masuk? Sakit, Bu. Sakit apa? Atau kita naik Bu? Panas, Bu. Ya ikut rumah soalnya. Kebanyakan lu. Kebanyakan ngopi. Iya, Bu. Sebelum dimulai pelajaran, Ibu kasih tepuk-tepuk dulu kalian. Di sini puasa semua tidak kalian? Puasa, Bu. Puasa. Iya. Ada yang tahu tidak tepuk puasa? Tahu. Enggak tahu. Gimana, Ada yang Bu? belum tahu ya? Iya. Berdiri dulu ya. Semua berdiri ya, biar kalian lebih semangat sebelum memulai pelajaran. Berdiri. Ikutin Bu Guru dulu ya. Tepuk puasa. Tidak makan, tidak minum, tidak batal. Jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Quran terus dibaca sambil menunggu buka. Tarawih bangun sahur, jangan lupa. Bareng-bareng ya. Satu, dua, tiga. Tidak makan, tidak minum, tidak batal. Jaga hati, jaga mulut, jaga. Ulangi, Bu. Hafal, Bu. Tidak tahu baca, Guru. Iya. Dari awal lagi ya. Yang serius ya kalian biar makin semangat. Satu, dua, tiga. Tepuk puasa. Tidak makan, tidak minum, tidak batal. Jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Quran terus Dibaca sambil menunggu buka. Tarawih bangun sahur jangan lupa. Puasa. Lagi Bu Guru deh. Sudah nanti lagi ya. Halo. Hai. Hai. Halo. Baik, kali ini Ibu Guru akan membahas tentang tema 4, subtema 1, pembelajaran ketiga mengenai sifat-sifat tokoh. Dilihat ya bukunya, tadi kan Ibu udah bagikan ke kalian. Bu Guru jelasin dulu ya. Iya, Bu. Menentukan sifat-sifat tokoh. Dalam sebuah cerita seperti dalam teks fiksi biasanya terdapat orang-orang atau bahkan hewan yang berperan dalam cerita. Mereka disebut tokoh dalam cerita. Tokoh cerita adalah pelaku yang dapat menjadikan peristiwa dalam cerita menjadi terangkai dan memiliki alur. Setiap tokoh dalam cerita memiliki sifat yang disebut watak tokoh. Untuk dapat menentukan sifat tokoh, kalian dapat mengidentifikasi terlebih dahulu setiap tokoh dalam cerita. Sifat tokoh ada yang diungkapkan pengarang secara langsung dan tidak langsung, yaitu tercermin dari perbuatan dan kalimat-kalimat yang diucapkan tokoh. Berikut macam-macam dalam cerita dan penjelasannya. Kalian ada yang tahu nggak cerita bawang merah dan bawang putih? Tahu. Di cerita itu siapa yang jahat? Bawang merah. Bawang merah, pintar. Terus yang baik? Bawang putih. Baik, sekarang Bu Guru akan menjelaskan menentukan sifat-sifat tokoh dalam cerita. Ada yang mau baca?
Penjelasan yang pertama, menentukan sifat-sifat tokoh dalam cerita. Yang membaca, tokoh utama. Saya Bu Guru. Ayo Firda, dibaca. Menentukan sifat-sifat tokoh dalam cerita. 1. Tokoh utama. Tokoh utama merupakan tokoh yang ditonjolkan dalam sebuah cerita. Seorang tokoh cerita dapat disebut tokoh utama karena tokoh sering muncul dan memiliki karakter baik dan atau jahat. Sudah Bu Guru? Sudah. Berarti kalian sudah tahu ya apa tokoh utama itu? Tokoh utama merupakan tokoh yang ditonjolkan dalam sebuah cerita. Ya. Terus yang kedua, tokoh tambahan yang membaca. Febri, dibaca yang keras. Tokoh tambahan. Sementara tokoh tambahan merupakan tokoh yang dimunculkan hanya sekali atau beberapa kali dalam suatu cerita. Seorang tokoh cerita dapat disebut tokoh tambahan karena muncul lebih sedikit daripada tokoh utama dan biasanya memiliki karakter sebagai penengah di antara tokoh utama. Sudah, Bu? Sudah. Yang kedua ada tokoh tambahan. Apa tokoh tambahan itu anak-anak? Tokoh yang Bukan hanya sekali atau berapa kali dalam satu cerita. Ya. Terus yang selanjutnya ada tokoh protagonis. Ada yang tahu? Tokoh protagonis itu apa? Tokoh yang baik. Pinter. Terus antagonis. Tokoh antagonis. Antagonis itu jahat seperti kayak tadi ya, ceritanya bawang merah. Itu antagonis. Terus yang terakhir tetagonis. Tokoh penengah. Tokoh ketiga. Ya benar. Tokoh tetagonis adalah tokoh penghubung antara tokoh protagonis dan antagonis. Tokoh ini biasanya terlibat dalam semua bagian cerita. Ya. Ya, Bu. Selanjutnya ada cerita burung hantu yang tua dan belalang. Ya. Dibaca dulu ya, habis dibaca nanti kita akan mencari yang antagonis siapa, protagonis siapa. Ya. Ayo ada yang mau baca? Nailul coba dibaca. Dibaca yang keras ya. Nanti gantian semua bakalan baca. Hantu yang tua dan belalang. Suatu hari ada sebuah pohon tua yang di dalamnya hidup burung hantu pemarah dan juga galak. Apalagi jika ada yang mengganggu tidurnya di siang hari. Dan saat malam hari mereka bangun dengan suaranya sambil mencari serangga, katak, tikus, dan juga kumbang untuk dimakan. Pada sore hari, di musim panas, burung hantu tidur lelap di lubang pohon. Namun, tiba-tiba ada belalang yang sedang bernyanyi. Burung hantu terganggu akan hal itu dan meminta belalang untuk pergi dari sana. Hei, pergi dari sini kau belalang. Apa kamu tak punya sopan santun mengganggu tidur hewan yang sudah tua? Namun belalang menjawab hal itu. Lanjut. Makasih ya Bu. Siapa yang mau baca? Namun belalang menjawab hal itu dengan nada kasar bahwa ia juga memiliki hak atas pohon tersebut. Bahkan ia bernyanyi dengan suara yang lebih keras. Burung hantu menyadari bahwa berdebat pun tidak akan ada gunanya. Sementara siang hari matanya masih rabun sehingga ia tidak bisa memberi hukuman kepada belalang tersebut. Akhirnya burung hantu berpikir mengenai cara untuk menghukum sang belalang. Ia pun menengokkan kepalanya ke lubang pohon dan berkata dengan sangat ramah. Lanjut, ada yang mau baca? Niam. Hai belalang, jika aku terus bangun, aku pasti mendengar kamu bernyanyi. Tahu tidak ada anggur di sini. Jika kamu mau kesinilah. Dengan memakan anggur ini, suaramu akan seperti Apollo. Karena ini kiriman dari Olympus. Akhirnya sang belalang terbawa hanyut oleh rayuan dan pujian burung hantu. Akhirnya ia melompat ke sarang tersebut
Dan karena burung hantu sudah langsung bisa melihat belalang dengan matanya, maka belalang langsung diterkam serta dimakan oleh burung hantu. Sudah, Bu. Sudah dibaca tadi kan ya cerita burung hantu dan kuda belalang. Ya. Sekarang kita akan mencari watak tokoh dari burung hantu dan belalang ya. Tadi burung hantu wataknya apa? Jahat. Jahat, pemarah, ya, galak. Enggak. Terus apa? Cerdik, ya. Hati. Terus kalau belalang, Baik hati. Belalang. Penyabar. mau menang sendiri ya dan mudah ditipu. Belalang. Halo. Hai. Tepuk semangat dulu dong biar semangat. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Lanjut ya. Di sini ibu punya gambar. Ini ada yang tahu gambar apa? Hutan. Ini sungai. Ini laut. Ini ini namanya sumber daya alam ya. Iya. Baik, ibu akan menjelaskan tentang sumber daya alam. Kegiatan menjaga kelestarian sumber daya alam. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak sumber daya alam yang melimpah. Keberadaan sumber daya alam dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi, pada kenyataannya ada orang atau sekelompok yang memanfaatkan secara berlebihan atau sengaja melakukan pencemaran terhadap lingkungan. Berikut beberapa contoh aktivitas yang mengakibatkan pencemaran serta kegiatan yang dapat dilakukan untuk melestarikan dan menjaga keseimbangan berbagai sumber daya alam. Di sini kan sudah ada gambarnya ya, hutan, sungai, lautan, sama tanah. Di sini ada penyebab pencemaran sama upaya pelestarian. Ibu berikan contoh ya, penyebab pencemaran hutan itu yang pertama ada penebangan hutan secara liar. Terus yang kedua pembakaran hutan yang disengaja. Yang ketiga pembukaan lahan baru untuk pertambangan dan industri. Terus upaya pelestariannya itu melakukan penanaman kembali hutan yang gundul. Yang kedua melakukan tebang pilih tanaman. Yang ketiga mencegah terjadinya kebakaran hutan. Dan yang keempat memberi sanksi tegas bagi orang yang melakukan penebangan liar. Di sini kan masih ada yang kosong ya. Kalian jawab ya, ada yang mau maju. Jadi kalian jawab penyebab pencemarannya apa, upaya pelestariannya apa dari sungai, lautan, dan tanah. Yang mau maju? Saya, Bu. Firda, silakan. Ayo Firda, penyebab pencemaran sungai. Penyebabnya sampah, Bu. Penyebab sampah, cari di sini. Tempel di mana? Di sini, di sini. Dibaca yang keras. Penyebab pencemaran sungai. 1. Sampah dan limbah industri yang menyebabkan sungai menjadi kotor dan bau tidak sedap. 2. Limbah deterjen bekas mencuci dan pestisida yang terbawa oleh air. 3. Bahan peledak, racun, listrik, dan pukat harimau untuk menangkap ikan. Bu, berarti Sudah. main mercon di sungai menyebabkan... Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Selanjutnya, ya, yang sungai, upaya pelestariannya. Yang maju yoga maju. Saya, Bu. Iya, coba. Oke, Bu. Yang mana sungai, Bu? Tadi kan Firda maju penyebab pencemaran sungai ya. Sekarang upaya pelestariannya itu gimana? Sini cari di sini. Gimana, Bu? Baca, Bu. Tempel dulu terus dibaca. Bawah ya, di bawah di sini. Sini, Bu. Ya, upaya pelestarian sungai. Upaya pelestarian sungai. Tidak membuang limbah industri sama di sungai, ya, Bu? Sampah. Sama, Bu. Sampah. Ya itu kurang hurufnya. Sampai yang salah, Bu. 2.
pengolahan limbah dengan baik agar tidak mencemari lingkungan. 3. Melakukan kegiatan pembersih sungai secara berkala. 4. Menangkap ikan di sungai dengan cara yang benar. Pinter. Pinterannya. Lanjut, sekarang lautan. Lautan penyebab pencemarannya itu apa biasanya? Yang mau maju siapa? Hikmah, maju ke depan, ayo. Maju. Hampir Penyebab pencemaran lautan. Penyebab. Ditempel. Ya, terus dibaca yang keras. Penyebab pencemaran lautan: sampah yang berasal dari pantai, bahan peledak, racun listrik, dan pukat harimau untuk menangkap ikan, limbah dan tumbuhan minyak akibat pertambangan. Yang terakhir ada tanah. Kurang 1, upaya pelestariannya apa? Yang maju siapa? Neneng, maju. Upaya pelestarian tanah. Sini. Terus dibaca yang keras. Ya. Pertama, pengolahan limbah tambang dengan baik. Yang kedua, perbaikan lingkungan setelah kegiatan pertambangan selesai. Yang ketiga, mengurangi penggunaan plastik. Sudah ya, ini kan sumber daya alam, ada hutan, sungai, lautan, dan tanah. Tadi kalian kan sudah maju, penyebab pencemarannya apa, terus upaya pelestariannya apa, ya. Ibu akan review materi ya. Tadi kita sudah belajar apa? Yang pertama tadi tentang menentukan sifat-sifat tokoh. Ada apa aja? Protagonis, tambahan, terus tirtagonis, ya. Tadi tokoh protagonis apa? Protagonis, antagonis, tirtagonis, tokoh utama, Sering muncul. tokoh tambahan apa? Satu kali. Beberapa kali Muncul. Terus yang selanjutnya ada sumber daya alamnya. Di sini ada hutan, sungai, lautan, tanah. Sumber daya alam itu sangat banyak ya. Tadi kan sudah penyebab pencemaran di sini apa, terus upaya pelestariannya sudah ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak ada. Tidak. Tanya, Bu. Tanya apa? Kalau main mercon di laut boleh, Bu? Tidak boleh ya. Ya, Bu. materi, Bu. Main mercon di laut. Gak punya teman dia. Berarti mau gitu. Masa mau terlalu. Berhubung waktunya udah mau habis, di sini kita tepuk puasa dulu ya, tepuk puasa lagi. Ayo berdiri. Sampai bulan, Bu. Ya udah, ayo. Sudah hafal kan ya kalian? Sudah. 1, 2, 3. Tepuk puasa. Tidak makan, tidak minum, tidak bertahan. Jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Quran terus dibaca sambil menunggu buka. Tarawih bangun sahur jangan lupa puasa. Sebelum pulang alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Monggo Yoga dipersilakan mimpin doanya. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Berhubung waktunya sudah habis, kita akhiri pembelajaran kali ini ya anak-anak. Ya Bu. Bu Guru pamit undur diri, kurang lebih
lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Diah Pitaloka dengan NIM T 2019-4054. Saya akan menilai presentasi Mbak Ediva. Mbak Ediva sudah cukup dalam memotivasi siswa dan juga sudah mampu menarik perhatian siswa, juga mampu mengemukakan kompetensi dasarnya, tapi Mbak Ediva belum bisa mengaitkan pembelajaran yang satu dengan pembelajaran yang lain. Susunan kalimatnya sudah cukup sederhana, juga dapat mengajukan pertanyaan yang baik pada siswanya. Suaranya juga sudah nyaring, jadi mudah didengar dengan yang lain. Tapi kekurangannya, yang pertama, Mbak Ediva itu belum merefleksi pembelajaran sebelumnya. Yang kedua, masih nervous. Yang ketiga, kurang memberi semangat pada siswanya. Jadi ada yang masih leyeh-leyeh. Terus yang terakhir, tidak doa saat akhir pembelajaran. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.